Oke, sekarang kita bahas tentang deret Fourier dari fungsi genap. Ya, jadi ini khusus untuk fungsi genap. Apa deret Fourier-nya? Nah, jadi kalau deret Fourier dari fungsi genap adalah ini langsung gitu ya, adalah A0/2 ditambah sigma ini semua ya. Di mana AN-nya adalah ini. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan mengapa kok bisa kita buat seperti itu? Kan nggak ada B0 dan nggak ada BN sekarang kan? Nggak perlu kita cari BN-nya berarti ya. Mengapa tuh? Ada yang tahu? Ini kasus khusus ya. Kalau fungsi fx yang ingin kita cari dari Fourier-nya itu adalah fungsi genap. Ada? Enggak? Coba kita balikkan lagi definisi dari Fourier yang awal tadi. Kayak ini. Ya. Kan awalnya ini kan, fungsi sembarang ya. Mau genap, mau ganjil, mau apa gitu ya. Fx-nya ini dia. A0, AN-nya, BN-nya. Nah, kalau khusus fx-nya genap gitu kan. Artinya kita cari kan, kalau dia AN-nya genap, ya, fx-nya ini, berarti kan ini fungsi f-nya genap kali apa nih? Kosinus fungsi apa? Genap atau ganjil? Genap, Pak. Genap, Pak. Genap ya. Genap kali genap apa? Genap, Pak. Genap. Nah, kalau genap, maka kita bisa buat dari 0 sampai ke L, ya nggak? Kali 2 gitu kan? Di AN sama dengan 2 per L dikali integral dari 0 sampai ke L kali ini gitu ya. Integralnya ini. Nah, untuk BN gimana? Fx genap. Sinus NPX per L apa? Ganjil atau genap? Ganjil ya. Ganjil, Pak. Genap kali ganjil fungsinya fungsi apa? Ganjil, Pak. Ganjil. Nah, jelas ya kalau dia fungsi ganjil, integral dari L ke L pasti BN-nya adalah 0. Ya. Maka kita nggak perlu mencari BN sebetulnya, karena sudah pasti 0. Ya. Makanya tadi untuk dia khusus untuk yang dia fungsi genap, maka deret Fourier-nya lebih sederhana ya, karena BN nggak perlu kita hitung. BN-nya kan ini ada sinusnya ya, jadi nggak ada nih. Ya, pasti 0 gitu ya BN-nya. Jadi nggak perlu lagi kita cari BN sebetulnya gitu maksudnya. Kalau dia khusus fungsi genap. Ya, nah, dan ini A-nya kan kali 2 nih ya. Intervalnya dari 0 ke L. Saya dipahami ya, ini fungsi khusus genap gitu ya. Dan sebaliknya kalau dia fungsi ganjil gitu ya sekarang. Jadi khusus kalau dia fungsi ganjil. Ya, sama juga dengan tadi kan. Kalau dia fungsi ganjil, F-nya ganjil, cos-nya itu genap ya. Ganjil kali genap apa? Fungsi ganjil ya. Ya enggak? Nah, jadi AN-nya 0 kan untuk setiap N. Nah, kemudian kalau yang BN-nya, kalau ganjil, F ganjil, sin-nya ganjil, ya ganjil kali ganjil adalah genap. Ya. Ini sini 0 sampai L dikali 2. Gitu ya. Maka si A-nya sendiri, AN-nya sendiri, ya itu tidak ada gitu ya, nggak perlu lagi kita hitung. Tinggallah si BN saja. Nah, ini dia ya. BN saja, cukup BN saja kita ekspresikan. Nggak perlu juga kita cari AN-nya. Ya. Nah, dia sudah jelas ganjil. Dan BN-nya juga kita ubah dikit ya. Nah, karena dia ganjil, maka 2 per L. Ya. Kali integral dari 0 sampai ke L dan seterusnya. Oke ya, mudah tuh kan kita memahaminya. Jadi ini untuk yang khusus fungsi ganjil, fungsi genap. Ya, dari Fourier-nya seperti apa. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya. Perluasan ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi suatu fungsi, ya suatu fungsi kalau kita memiliki fungsinya itu misalnya fx ya, yang kita definisikan dari 0 sampai ke L,
maka fungsi genap yang seperti ini, ya, jadi kita tambahkan atau kita perpanjang gitu ya, kita extend fungsinya itu ke interval min L sampai ke 0. Kalau tadi kan dari 0 sampai ke L. Nah, sekarang kita perluas dari min L sampai ke 0. Kita definisikan nilainya adalah f min x ya. F min x. Ini jelas fungsi genap kan? Ini jelas fungsi genap ya. Ini kalau kita nanti buktikan ya kita buktikan saja apakah g min x sama nggak dengan gx gitu ya. Ya, pasti sama ya. Ini kan kalau g min x ini jadinya min x. Ini kalau min x tukar kan nanti ininya. Tukar nanti apa namanya? Besar kecilnya gitu ya. Kalau ini min x tentu jadinya nanti jadi min L ke 0 nanti kan yang ini. Kalau ini x itu jadinya nanti ini dari 0 ke 0 ke L gitu ya. Jadi terbalik jadinya nanti kan. Terbalik tapi dia tetap sama gitu ya. Nilai fungsinya itu. Tetap yang min x juga gitu ya, di min L ke 0 dan tetap si fx di 0 sampai ke L. Ya, jadi ini fungsi genap. Nah, fungsi yang seperti ini kita katakan perluasan genap dari f. Yang diperluas ke min L sampai ke L. Yang sebaliknya kalau fungsi ganjil yang kita definisikan seperti ini bisa kita buktikan juga ya. H min x pasti sama dengan min hx gitu ya. Itu kita sebut dengan perluasan ganjil dari fungsi f ke min L sampai ke L. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita punya fungsi fx dari 0 sampai ke L seperti ini, kalau kita diperluaskan genap gitu ya. Kalau kita lakukan perluasan genap dari fungsi f ini, maka nanti tentu kurvanya jadi seperti ini. Artinya apa? Artinya kita cerminkan saja kurva fungsi ini terhadap sumbu y gitu ya. Kayak gini gitu ya. Ini jelas adalah fungsi genap kan. Jadi fx-nya awalnya seperti ini, perluasan genapnya seperti ini gitu ya. Sebaliknya perluasan ganjilnya seperti ini gitu ya. Jadi kita cerminkan dia terhadap titik 0,0 gitu. Ya, jadi kan jadi seperti ini ya. Ini jelas dia fungsi ganjil ya. Jadi ini perluasan ganjil dari fungsi f dari min L ke L ya. Oke, bisa ya, itu definisi dari perluasan genap dan perluasan ganjil dari suatu fungsi f pada 0 sampai ke L. Nah, dari sana kita bisa kemudian ya dari dua-duanya lah ya, dari fungsi direct Fourier fungsi genap ganjil dan kemudian dari perluasan genap dan ganjil ya. Kita kemudian bisa definisikan lebih khusus gitu ya. Jadi kalau fungsi fx-nya itu hanya dari 0 sampai ke L saja. Ya, kalau di awalnya kan tadi kita punya fx dari min L ke L kan. Nah, kalau sekarang dari 0 sampai ke L saja. Ya. Maka deret Fourier yang seperti ini, ya, A0/2 ya, ditambah AN cos ini, jadi yang ada hanyalah koefisien AN saja. Ya, di mana AN-nya adalah ini. Nah, ini kan berarti jadinya apa nih? Jadinya kan nanti ini untuk yang fungsi genap kan ya. Ekspresi ini kan untuk fungsi genap nih kan. Nah, ini kan. Itu fungsi genap ya. Itu fungsi genap saja nih kan. Ya, maka deret yang seperti ini itu kita katakan deret Fourier cosinus gitu ya. Dari f. Ya, kenapa kalau deret Fourier cosinus? Karena yang ada hanyalah koefisien yang menyertai si cosinus saja gitu. Dari 0 sampai ke L gitu ya. 0 sampai ke L. Ya.
Kemudian deret yang seperti ini, ya, yang ada sinus saja. Berarti ini kan nanti fungsinya fungsi ganjil ya, berlaku. Maka itu nanti kita sebut dengan deret Fourier sinus ya dari f pada interval 0 sampai PL. Gitu ya. Bisa dipahami? Dan ini bisa kita perpanjang nanti ya. Kita bisa perluaskan ganjil dan perluasan genap fungsi f ini. Ya. Nah, coba untuk lebih jelasnya, masih ada waktu kita sekitar 10 menit. Coba dicari ya. Hitunglah deret Fourier sinus dan deret Fourier kosinus dari fx sama dengan 3. Ini gampang kan ya? Gampang sekali kan? Ini contohnya ada di buku juga nih. Oke, kita lihat aja contoh. Biar cepat. Mana dia? Ini ya. Ya, ini ya. Oke, fx-nya 3 di interval 0 sampai ke pi. Ya, 3 sampai 0 sampai ke pi. Ini dia. Ini tinggal kita hitung ya. Jadi deret Fourier sinusnya adalah yang ini ya. Fs ini sinus, S-nya sinus maksudnya. Kalau C kosinus itu aja lah. Kalau dia sinus maka yang ada hanyalah ekspresi yang menyertai sinus saja gitu ya. Koefisiennya. Jadi tinggal cari Bn-nya berapa ya. Bn-nya ini gitu ya, kita bisa hitung. Jadi kalau kita ambil saja contoh yang di buku ini, kita lihat saja ya, berarti Bn-nya adalah ini ya. 2 per L kan, L-nya berarti kan pi ya. 0 sampai ke L, L-nya pi, F-nya 3 kali sinus N px per L, berarti kan Nx gitu ya. Nah, ini berapa? Nah, kita hitung nih ya. Kita hitung nih. Bisa nih kita hitung seperti ini. Bisa di ini, bisa di apa? Dicari ya. Ini kan kalau kita buat ininya, detailnya, ini apa nih? 2 per pi, berapa integralnya? 3-nya saya buat saja 6 maksudnya sini ya. 3-nya saya keluarkan. Jadi ini cos ya, berarti cos nx. Enggak. Ini berarti seper n gitu ya. Ya gitu ya. Halo? Iya, Pak. Enggak. 6 per pi berapa nih? Cos np. Enggak? Cos np per n dikurang cos 0 berapa? 1, Pak. 1 per n. Ya. Jadi kalau kita ini kan lagi n-nya keluar aja ya. np n6 berarti cos np dikurang 1 ya. Kita sudah bahas tadi cos np ini sama dengan apa? Ini 1 pangkat n ya. Kalau n-nya 1 cos pi min 1. Kalau n-nya 2 cos 2 pi 1 kan gitu ya. Ya enggak? Jadi kan ini antara genap ganjil aja nih. Tergantung genap ganjil aja kan. Kalau dia ganjil, n-nya berarti nilainya min 1. Nah. Iya, Pak. Min 1. Iya, oh, sorry. Dia cos, dia sinun. Berarti ada min sini, sorry. Kan integral dari sini kan min cos ya. Min sini ya. Min sini sih, saya keluarkan min sini aja lah ya. Nah, ini. Berarti kalau n-nya genap, n-nya ganjil, min 1 dikurang 1 berarti kan min 2 ya.
min 2. Berarti ada 2 kemungkinan. Min 2 kali min 6, berarti kan 12 per NP. Kalau N-nya itu apa tadi? Ganjil ya. Kemudian kalau N-nya genap, berarti kan 1 tuh kan. Cos 2pi, cos 4pi kan 1. 1 kurang 1, 0, pasti 0 ya. 0 kali sekian 0 juga. Berarti ini itu N-nya genap. Ya, ini dia. Ya. Saya. Nah, jadi kita bisa kumpulkan ya BN-nya. Jadi BN-nya masukkan aja. Untuk dia N-nya 1 berarti ini gitu ya. Untuk N-nya 2 0 gitu ya. Untuk N-nya 3 ini gitu ya, dan seterusnya. Ini ada polanya nih kan. Kita bisa buat polanya ya. Berarti 12 per pi-nya bisa keluar karena semuanya ada 12 per pi. Kemudian yang bawahnya kan 1 3 gitu ya, nanti 5 7. Yang ini juga nanti 1 3 5 7 kan tadi sudah kita bahas ya. Nanti kita bisa buat jumlahnya 2K plus 1 di sini. K-nya dari 0 sampai hingga. Ya, itu deret Fourier sinus ya. Nah, kalau deret Fourier kosinus ya tinggal kita pakai juga rumusnya tadi ya. Nih ya. Bisa ya. Ini gampang sekali nih ya. Tinggal masukin rumus saja. Ya, AN-nya ini ya bisa kita hitung lah ya. Silakan cari ya nanti. Nah, ini menarik nih ya. Ini menarik karena dia hanya A0 saja yang apa? Yang ada nilainya itu 6. AN-nya itu tidak. Ya, AN-nya itu 0 semua. Nanti silakan cari ya. Silakan dibuktikan. Ya, jadi untuk deret Fourier kosinus karena AN-nya 0 semua, berarti ini enggak ada, tinggallah ini A0-nya 6 per 2 itu 3 ya. Berarti deretnya adalah 3. Jadi F besar Cx adalah 3 ya, sama dengan Fx. Oke, gitu ya. Nah, contoh yang kedua silakanlah Anda baca ya. Ini cuma tinggal kalkulasi biasa saja. Ya, masukin ke rumus, dapat AN, dapat BN sekian ya. Bisa kita cari nanti deret Fourier sinus dan deret Fourier kosinus. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan perpanjangan atau perluasan dari fungsi genap ganjilnya tadi, ya kita bisa buat kayak gini. Ya, ini awalnya adalah fungsinya seperti ini. Maka ini kalau dia kita perluaskan dia perluasan genap, ya, jadi kita cerminkan di terhadap sumbu y, maka jadi seperti ini. Ya, maka deret Fourier yang tadi kita buat ya. Jadi sebetulnya kalau kita perpanjang itu ya adalah perluasan genap dari fungsi f kecil x. Sebaliknya kalau deret Fourier ini deret Fourier kosinus ya. Kalau deret Fourier sinus kita perpanjang ya, nanti kita bisa buat dia perluasan ganjil ya. Jadi dia dicerminkan terhadap titik 0,0. Nah, gitu ya. Oke, saya pikir cukup untuk penjelasan deret Fourier sampai di sini. Oke, sebelumnya saya silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Ada? Cukup, Pak. Coba ya. Oke, ini ada tugas. Tugas latihan 33 dan 36 ya, nomor sekian di referensi buku rujukan pertama ya. Silakan Anda kerjakan. Ini berarti ada 10 soal ya. Ya, 5 6 17 3 ini 1 7 7 10 soal. Waktunya dikumpulkan
setelah UTS nanti ya. Jadi sekitar 3 minggu itu kan. Ya. Sampai nanti tanggal 24 Maret ya. Jam 23.55. Ya, jadi saya pikir cukup lah ya waktunya untuk membuat tugas sebanyak 10 soal. Karena waktunya 3 minggu. Ya, artinya kan UTS Anda silakan fokus ya, tapi kan nanti seminggu lagi kan bisa dibuat lagi tugasnya. Oke ya, ini sudah saya infokan di iLearning ininya, sudah saya buat menu tugasnya untuk dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan selama mengerjakan tugas, silakan saja ditanyakan ya ke saya. Saya nanti dikasih tunjuknya. Oke, cukup ya? Cukup, Pak. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa kita setelah UTS nanti di pertemuan pertama setelah UTS ya di awal-awal waktu ya kita nanti akan adakan kuis dulu ya. Kuis tentang Direct FOIA ini. Ya. Silakan Anda siap-siap ya, sekitar 1/4 jam sampai setengah jam di pertemuan pertama kuliah nanti setelah UTS, kita adakan kuis dulu tentang Direct FOIA. Jadi semuanya saya harap bisa hadir ya, karena kalau tidak ikut kuis ya berarti tidak ada nilainya gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya, kita akhiri kuliah hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.